Jauh jadi dekat, lama terasa singkat. Dan bila denganmu aku melekat. Jadi sebenarnya melekat ini ceritanya tentang ya kita udah melekat gitu sama seseorang. Melekat ini pengalaman pribadi kah? Harusnya aku percaya semua bualan cinta darimu. Aduh, balik lagi di Musik Corner. Jadi tempatnya buat kalian sobat jatimnews.id, terus sobat Musik Corner. Ini di episode kedua barengan lagi sama Eki di sini. Dan kali ini Eki sendirian nih. Jadi kemarin di episode pertama kan bareng sama Afia ya. Dan Afia sekarang lagi bed rest dia, lagi istirahat, dan memang sekarang memang Eki lagi pengen pengen dengerin musik yang lagi ini ya, stuck ya di hati ya. Jadi kemarin Eki itu ke luar kota, jadi ke Malang. Jadi beberapa hari kemarin ke Malang, terus habis itu ke Surabaya. Terus dalam perjalanan itu dengerin beberapa musik pop ya, musik pop yang sedih, yang galau gitu ya. Dan ceritanya juga pas musim hujan juga kan, jadi enak banget gitu loh. Dan kali ini Eki juga nggak sendirian, ditemenin sama ini teman lama Eki sih. Ya, cuma masih penasaran dulu, jangan disorot dulu ya mukanya. Jadi ini teman Eki, teman lama, dia seorang penyanyi cewek, dan sekarang lagunya sangat hits ya di kalangan para remaja. Ya, boleh silakan langsung perkenalkan diri. Langsung perkenalkan diri. Hai semuanya, teman-teman Jatim News, salam kenal, aku Saraya Gina. Okay. Aku temen apa ya kamu Mas? Emang kita temenan? Teman, ya awalnya temen. Awalnya temen ya. Tas dulu. Oke. Gimana, apa kabar Mas Eki? Baiklah. Jadi Ayah. Yes. Oh, tadi belum kenalan ya? Iya, aku Saraya Gina, bisa dipanggil Soraya, atau kalau yang udah temen sih manggilnya Ayah sih. Kalau udah temen panggilnya Ayah, tapi kalau sudah lebih dari temen, Ayang. tetap panggil Ayah aja, jangan yang lebih. Jadi ini panggilannya Sobat Musik Corner. Oh iya, Sobat Musik Corner, mantap sekali. Jadi kemarin sudah jalan episode pertama. Yes. Ayah, ini sekarang di episode kedua. Oke, mantap. Gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah happy terus pokoknya. Oke. PPKM level 3 ya sekarang ya, tapi tetap harus harus jaga kesehatan sih, walaupun harus tetap beraktivitas kan, tapi tetap harus stay safe, harus jaga makan, terus jaga prokes dan lain-lain, karena kalau kita sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Tapi kalau sakit gigi aja, sakit demam. Soalnya sakit hati nggak enak. Nah, kalau jangan sampai sakit hati. Ya, tapi nggak apa-apa sih, Oke. karena bisa jadi karya. Oke. Makasih Ayah. Ini sekarang kabarnya baik-baik aja. Terus habis itu ini sebenarnya sih hari ini itu Ayah mau bawa bandnya. Ini anak band. Tapi next ya, kayaknya next project. Amin. Bawa bandnya. Dan sekarang Eki undang Ayah kesini itu sebenarnya Eki mau kulik nih. Jadi Ayah ini kan, kalau yang teman-teman Sobat Musik Corner yang tahu, Ayah pernah ikut
salah satu audisi apa ya? Audisi pencari bakat atau audisi Ya, talent scouting lah. ya Itu di stasiun televisi ya, Iya. salah satu ya. yang pertama kali sih sebenarnya. Pertama kali, dan karena aku awalnya tuh bukan penyanyi, jadi aku juga jiper ya ikut acara-acara kompetisi Jiper tuh apa? kayak gitu. Jiper tuh kayak nggak pede gitu loh, karena kan aku nyanyi juga berkuliah gitu, dulunya kan keyboardis Kak. Nah terus ikut itu juga dapat kesempatan apa ya, invitation lah ibaratnya. Kenapa kok milih menyanyi? Karena aku Karena milih dia juga, dianya nggak ada kelanjutan ya. Jadi milih nyanyi aja. jadi karena apa ya, karena aku pengen dari dulu suka nulis lagu dan aku pengen menulis karya-karya original. Kalau sama berarti kalau sama band kan kita berharap nih sama orang lain nih, tapi kan Oke. band aku tuh udah baik banget, 10 kali ada ya, tapi yang jelas 10 band atau 10 personil dalam iya band? iya band aku 10 band? ganti, jadi dari mulai dulu Gonta-ganti genrenya gitu ya? rock, macam-macam lah, indie juga pernah, sampai akhirnya ya udah deh aku nekat nyanyi aja karena aku pengen rilis lagu-laguku sendiri gitu. Oke, itu di kamera kelihatan nggak sih belakangnya Aya itu? Hai, kayak kurang gini. Oke, kelihatan ya. Jadi tulisan melekatnya. Tapi yang jelas, ini baju aku juga kecil lagi. Ya, ini. Tuh. Oh, Ya tadi. oh, oke, kelihatan itu pas baru kali. kelihatan ya. Kalau gini ya. Nih, Ya itu apa itu? Melekat gitu. Melekat itu aku bisa bilang adalah brand aku, Oke. gitu. Kalau misalkan teman-teman mampir ke Instagram aku @sorayagina, mungkin bio-nya yang paling atas tulisannya berkarya untuk melekat. Oke, berkarya untuk melekat. Karena aku pengen karyaku bisa melekat dong di telinga, di hati, di ruang dengar teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya melekat itu kan kata yang berkonotasi positif gitu. Oke. Ibaratnya kayak misalkan apa ya, nama kata gantinya tuh kayak berkesan gitu. Acara ini berkesan banget ya, kayak acara ini melekat banget deh di kepala aku, stuck in my head kayak gitu kan. Jadi melekat itu adalah satu apa ya, kata yang bagus buat aku, dan saat itu adalah judul lagu tahun 2018 yang aku ciptain di Gojek. Oh gitu. Naik ojek. Ya waktu itu kan ini ya, kalau di Gojek saat itu kan ada hadiah ya untuk nyiptain itu ya. Apa emang ada? Bukan. Dulu aku pernah ikut loh bikin jingle video gitu, dapat hadiah. Oke. Tapi nggak juara sih. Jadi aku dulu kan memang kemana-mana naik ojek ya. Jadi aku kayaknya inspirasi terbesar aku tuh di jalan memang. Jadi saat waktu itu, jadi melekat itu sebenarnya lagu. Cinlok sama ini. Iya, sama Melekat ojol. gitu gini. Jadi melekat itu sebenarnya adalah single lanjutan. Kan Taruh Hati yang pertama. Terus Taruh Hati tuh kayak ceritanya tentang aku masih takut nih baper ramain orang, udah gimana, ya udahlah aku pasrahkan, waktu menjawab. Akhirnya di melekat aku ceritain kalau aku udah berani taruh hati sama dia, soalnya aku udah melekat sama dia. Oke. Gitu. Jadi ini kan Aya ini kan dia punya project apa namanya, lagu ya. Jadi dia punya project lagu dan beberapa hari ke depan akan launching Yeay! album juga, akan launching. Betul sekali, Soraya. Ada berapa lagu? Ini. Ada berapa lagu tuh? Cara. Ini dia yang bakal launching di tanggal 20.02.2022. Ada 10 lagu di sini. Kalau mungkin mau ngeliat yang di belakang ini ada highlight sih. Jadi kayak highlight of the songs gitu. Ini 10 lagu original yang aku ciptain dan kompos di semuanya. Nih mungkin Oke. boleh dilihat nih. Oke, berarti ini CD fisik ya. Jadi Iya. Dapat ayam. bentar ya, bukan yang itu ya. Yang ini, Dapat jadi ayam. ini CD dapat fisik ayam. Heeh. dan namanya apa nih? Soraya Gini aja gitu Iya, ya. judul albumnya melekat sih. Judul albumnya Melekat. Tapi di sini nggak ada tulisan melekat. Iya dong, nggak ada. Jadi Soraya Gini. Soalnya melekatnya di hati. Gitu. Jadi oke, ngomong-ngomong soal, tadi sudah ngomong soal melekat, soal Yes. album. Mhm. Ini kan berarti ini album pertama ya? Album pertama, alhamdulillah, Album pertama. setelah perjuangan 5 tahun aku Dari jadi tahun? solois 2017. Jadi aku udah merilis 5 single, dan di album ini including single itu cuman ada 6 lagu baru. Oke, berarti perjuangan selama 5 tahun. Yes, Bikin lagu, bikin karya, tulis lagu, terus bikin perjuangan nabung sih. jangan nabung ya. Terus mungkin
memang mau berkarya ya. Iya betul. Tapi kenapa memilih untuk menjadi penyanyi dan Yes. bikin album? Kenapa nggak profesi yang lain? Oke. Aku tuh tipikal orang yang kalau udah ngelakuin sesuatu tuh ya namanya udah kadung nyebur ya udahlah gitu sekalian gitu. Jadi kalau misalkan kita end up itu nggak yang ya udah susah gini doang. Jadi kan aku udah ngeband tuh dari umur 11 ya Kak, SMP bisa dibilang SMP ngeband jadi keyboardist tuh kesana kemari gitu. Udah ada banyak banget waktu, tenaga, pikiran, uang gitu kan buat latihan, buat terus baper-baperan dulu berantem sama personal pasti kan kita pernah ngalamin itu kan buat teman-teman. Aku juga dulu punya band. Cuma ya Banyak drama. Ya banyak drama. Jadi aku nggak pengen hal itu tuh sia-sia gitu loh. Perjuangan aku dari umur 11 tahun sampai waktu itu kuliah ya, akhirnya aku memutuskan untuk soloist. Kalaupun aku harus pensiun, aku nggak pengen jadi musisi putus asa. Jadi aku pengen apa yang aku kerjain selama belasan tahun ini, aku punya sesuatu yang original, yang apa ya buat aku tuh legacy. Dan seperti yang Mas Eki tahu kalau aku ini kan sarjana komunikasi. Dan kita tahu kalau komunikasi itu adalah artinya kita menyampaikan pesan ke halayak gitu kan. Nah, yang di sini yang aku pilih adalah aku menyampaikan komunikasi aku, pesan aku medianya lewat karya lagu original. Lewat lagu ya. Jadi ini singkat aja ya. Ayah ini kan teman adik kelas sebenarnya, adik kelas waktu kuliah. Jadi waktu zaman kuliah sih memang dia sering nyanyi di beberapa event ya. Dan aku juga patut bangga juga lah sekarang mewakili mewakili sebenarnya bukan Surabaya ya, Sidoarjo ya kalau Ayah domisilinya ya, aslinya ya. Iya. Nah, jadi mewakili ya Surabaya dan sekitarnya lah. Apalagi ini kan teman Eki, terus sekarang dia sudah ikut ajang ajang bakat ya. Meskipun belum bisa lolos sampai ke tahap yang lebih tapi, baik. Buat aku, karena aku dari dulu selalu pencapaian ya. Music isn't about competition Kak. Jadi ya musik itu kan apa ya, karya tuh kan rasa ya. Jadi aku dulu mikirnya ya bukan untuk dikompetisikan gitu. Pun kayak aku sekarang berkarya, aku nggak pernah memaksakan orang untuk dengerin lagu aku nih, kamu wajib banget dengan gitu, enggak gitu. Makanya aku berterima kasih sekali kalau ada yang appreciate, ada yang support, ada yang relate sama lagu aku. Tapi aku nggak pernah memaksakan karena balik lagi seni itu rasa dan taste, selera apa ya, nggak bisa dipaksain. Misalkan ada orang suka dengerin musik rock ya mungkin gak relate sama lagu aku, but somehow bisa relate kalau misalnya mungkin pesannya atau perasaan yang dia alamin tuh sama kayak aku. Jadi ngomongin soal menyanyi ya, jadi profesi atau hobi lah, misalnya hobi yang benar-benar disukai sekarang, menyanyi dan menjadi sebuah profesi yang istilahnya bisa menghasilkan karya dan juga bisa menghasilkan ya penunjang kehidupan juga. Amin ya Allah. Untuk kedepannya sebelum memilih untuk menjadi penyanyi, sebelum memilih untuk mencintai musik, hal apa sih atau mungkin yang bisa mendorong Ayah untuk mau menyanyi, atau mungkin waktu itu melihat siapa yang menjadi influence atau ya bisa boleh cerita lah. Ini ngomongin soal motivasi ya. Ya kalau menurut aku memang motivasi untuk lakukan sesuatu atau konsisten di suatu hal tuh kita harus menemukan motivasi dulu. Apa yang bisa bikin kita trigger nih sama lakuin hal ini gitu. Dan motivasi aku tuh, aku nggak pengen jadi musisi putus asa. Jadi memang cita-citaku dari kecil pengen jadi musisi, dan menurut aku musisi itu harus punya something original. Ya udah gitu, aku wujudkan itu dengan berbagai cara. Walaupun dulu waktu aku mau nyanyi aja kan dari player kan, kita player gitu belakang keyboardist gitu lah ibaratnya. Pas mau nyanyi ada aja yang udah lu nggak usah nyanyi deh apa. Sampai ada yang bilang kayak gitu? Ada, pas aku mau nyanyi awal-awal. Itu waktu kompetisi atau? SMA kali ya, SMA pokoknya mau jadi vokalis. Terus udah kamu main keyboard aja gitu, nggak usah nyanyi. Ya udahlah, emang suara aku, kan aku emang otodidak ya Kak semuanya. Dan atau memang saat itu kamu mau nyoba nyanyi? Loh, jadi dari dulu tuh walaupun aku main keyboard tuh kayak udah backing gitu lah, gitu. Tapi pas aku pengen jadi vokalis tuh kayaknya udah kamu main keyboard. Ya mungkin takut ini ya, takut tersaingi. Enggak lah. Kan maksudnya bukan vokalis yang bilang. Kalau influence apa? Influence apa di dalam bermusik nih?
Ya, yang paling disuka siapa, penyanyi atau? Karena aku nih kan anak radio, terus aku juga ngamen juga ya, maksudnya selain berkarya original kan aku sempat ngamen, jadi aku dengerin berbagai macam lagu pun dangdut itu aku juga dengerin. Oh, iya. Gitu. Ya, Jadi- kemarin ini ya, Ayah kemarin aku lihat di Apa tuh? Instagram kan sempat tur sama Darboy Gang, Iya, Darboy alhamdulillah. Gang ya. Jadi mereka Itu tuh lagi gimana prosesnya sampai ke sana? Terus sempat kemarin albumnya ini aku lihat di sosial media Instagram dipromosikan sama siapa? Agnes ya? ya Agnes ada ya kemarin berbagai ya? artis yang apa ikut. Jadi ya kalau menurutku sangat ya oke lah ya sekarang Amin. membanggakan gitu kan. Ya ceritanya waktu itu memang dia lagi tour album Cidro Asmoro kalau nggak salah namanya. Nama turnya tuh Tur Matur Suwun, dan aku dihubungi sama timnya mereka untuk jadi apa ya, ibaratnya line up pembukanya Mas Daru ini, Darboy Gang. Terus alhamdulillah ya, maksudnya seneng banget sama-sama merilis karya gitu kan. Pas aku momennya juga pas mau rilis album, bisa tandem sama mereka tuh sebuah kesempatan yang luar biasa buat aku. Dan secara personal dia tuh juga orangnya asik banget. Aku belajar sharing juga sama dia. Aku nggak tahu ya, buat aku tuh omongan dari orang-orang sukses tuh berarti banget gitu, kayak udah kamu tuh pasti jadi kayak gitu. Terus kayak misalkan waktu itu aku sempat ini kan belum rilis nih albumnya, maksudnya secara resmi digital, tapi kan aku udah jualan CD-nya. Nah, aku dapat kesempatan baru minggu lalu ke Jakarta untuk ngisi pameran ekonomi kreatif di Jakarta gitu. Jadi aku display album sama merchandise. Terus di sana ya ada Pak Menteri Sandiaga Uno, ada kebetulan yang juga sama Emil Dardak kayak tadi yang seperti kakak lihat di Instagram. Ada Anmes, ada Nadine Amiza, ada beberapa artis keren-keren yang aku temui di sana, dan mereka semuanya tuh supportive. Kayak si Nadine tuh ya, dia bilang gini sama aku kan pas ngasih album gini, Kak Nadine aku boleh nggak sharing album, kebetulan aku solois ini dari Surabaya. Oh iya, boleh. Gitu ya? Terus dia bilang gini sama aku, loh aku tuh juga solo, aku juga indie kok, aku bikin label sendiri, sukses ya, cantik, kayak humble banget gitu orangnya. Jadi dia tuh juga bikin ini indie, dia juga bikin label sendiri. sendiri. Jadi menurut aku ya kayak itu kata-kata powerful banget. Maksudnya dia tuh kasih optimis, aku juga pakai label sendiri dan aku bisa nih, maksudnya kan gitu kan. Jadi aku akhirnya merasa wow gitu. Ya gimana ya, dapat motivasi secara langsung lah sama orang-orang yang sukses gitu, dan akhirnya lebih semangat, lebih optimis lagi dalam hal berkarya ini. Walaupun memang aku tuh tidak berekspektasi apapun ya dalam karya, karena aku menganggap karya ini adalah satu kepuasan pribadi aku gitu. Karena aku bilang nih aku pengen jadi musisi gitu. Oh akhirnya aku udah rilis karya, oh ya udah aku cukup puas untuk aku. Tapi aku nggak cukup puas untuk terus achieve something kan. Maksudnya kita harus belajar terus, harus kayak ya banyak lah yang kita harus kejar lah, nggak boleh puas gini aja gitu. Akhirnya ya untuk sekarang sih aku menganggap lagu itu adalah investasi ya Kak ya. Karya itu adalah bentuk investasi. Mungkin orang mikir tuh invest kan ya uang gitu ya, uang, rumah, properti dan lain-lain gitu. Cuman ya? karya itu adalah ini investasi buat aku gitu. Ya kalau misalnya nih sekarang belum sukses nih, sekarang masih ya viewersnya gitu ya. Cuman who knows gitu, kayak berapa tahun ke depan atau besok, atau kita nggak tahu hal-hal baik terjadi, karena aku selalu percaya rezeki itu selalu ada kalau kita terus mau berusaha. Okay. Tadi ngobrolin soal label ya, jadi ya udah kesangkut sama masalah label. Ada label yang memang indie dan juga yang Major. Major. Itu gimana tanggapan? Apakah kamu memang memang masih stay di sini? Sebenarnya bukan masih stay atau apa ya gitu, karena rata-rata kan major label kan emang ngambil anak-anak yang dari idol atau dari mana gitu yang udah ini, dan mungkin ada yang proposing. Nah, kalau aku memang dari awal terjun semuanya itu sendiri kan, maksudnya mulai dari penulisan lagu, mulai dari single, aku udah ngelaluin
sebelum aku rilis album itu aku udah ngerilis 5 single, which is aku udah tahu nih caranya gimana untuk promosi, distribusi, terus produksi. Akhirnya di album kali ini aku yang merilis independen dan membuat label sendiri, jadi akhirnya Melekat album ini rilis dengan label Melekat Records. Iya, yang paling aku kagumi itu ini kan ini project pertama, album pertama. Iya. Biasanya kan ya mungkin album ketiga atau mungkin album keempat dia bisa produksi sendiri, tapi kamu album pertama itu sudah bisa produksi sendiri. Itu yang aku benar-benar itu kan ya ada beberapa yang aku kenal ya band atau mereka yang solo itu masih bergantung dengan label yang major gitu loh. Iya. Jadi kalau aku kan memang ini Kak ya, udah mesti kemarin tuh belajarnya sebenarnya dari single sih. Aku dari single dulu kan, udah 5 single gitu. Berarti ini awalnya memang single terus habis itu masuk ke album sekarang? Iya, 6 lagu baru. Jadi yang 4 diantaranya tuh memang sudah aku rilis. Cuman di album ini aku remaster. Gitu. Oke, jadi di sini ada ini kalau kalian nantinya mau kepo-kepoin soal siapa sih Soraya Gina gitu kan. Yang mau kepoin itu bisa kalau mau ke YouTube. Mau lihat di YouTube-nya langsung klik langsung ketik aja Soraya Gina. Betul sekali. YouTube ya. Kalau mau kepo-kepoin masalah pribadi mungkin ya. Kak Aya udah punya pacar belum? Waduh. Langsung ke Instagramnya. Ya, aku orangnya Soraya Gina. Iya, Soraya Gina semuanya. Oke, Soraya Gina. Jadi mau curhat juga boleh jadi lagu biasanya. Soraya Gina. Apa ya di Instagram aja atau? Apanya nih curhatnya? Sosial medianya? Semuanya nih, ada TikTok, Instagram. TikTok aku masih baru main sih. Belajar ya sama teman-teman lah. Terus YouTube, semua sosial media namanya Soraya Gina. Di Spotify? Dan lagu-lagu aku juga ya di seluruh digital platforms. Nah, untuk fisik CD yang udah cetak ini udah aku jual dari bulan 20 Januari. Jadi udah hampir 1 bulan aku. 1 bulan ya? Tapi baru rilis digitalnya tanggal 20 Februari 20.02.2022. Jadi orang-orang yang udah punya CD itu adalah pendengar-pendengar pertama aku. Oke, berarti nanti di yang Spotify itu saat tanggal 20. Iya, dan aku akan bikin konsernya live juga untuk launching. Oke, berarti kalau buat kalian yang mau kepoin bisa lihat di YouTube dulu. Bisa. Tapi di YouTube itu ada single-single. Single-single jadi ya sedikit lah kayak kamu kalau mau beli buah kan nyicipi dulu. Langsung ke semuanya kan gitu kan. Jadi memang tunggu tanggal mainnya aja. Betul. Jadi mungkin bisa diinfokan juga waktu launchingnya agar yang mungkin sobat musik corner yang penasaran dengan siapa ya? Kak Aya. Tapi kalau misalkan mau beli CD album juga boleh, langsung aja DM ke @melekatrecords di Instagram. Karena kadang kan banyak yang DM aku ya Kak ya. Aku tuh nggak nyangka loh orang hari gini masih beli CD fisik. Kemarin tuh aku cetak limited jujur, terus habis. Terus akhirnya aku tuh kayak aku cuman mau cetak segini doang karena ini limited aja. Karena sekarang siapa orang mau beli CD. Kemarin aku juga bahas di episode pertama yang dengan narsum yang sebelumnya. Itu memang bahas soal CD fisik ini juga. Apakah masih laku? Iya, apakah masih laku? Ya nggak tahu ya. Aku tuh kayak upload terus tiba-tiba udah habis, sampai akhirnya aku cuma mau cetak segini. Akhirnya aku repeat order lagi 2 kali lipat aku cetaknya. Gitu, dan ya alhamdulillah, maksudnya orang masih mau dengerin. Makanya itu kenapa kok aku sellingnya sekarang nih, supaya eksklusif nih, bisa jadi pendengar pertama sebelum nanti aku rilis di digital. Jadi ini kan ya sebelum menginjak ke beberapa hal yang sangat intim nantinya yang aku akan tanyakan ke Soraya. Itu kan ada tulisan melekat ya. Karena tadi sudah bilang dari awal kalau itu memang brand. Itu brand, terus judul lagu, terus nama usaha aku juga melekat. Nama usaha juga. Production Melekat Records ya. Melekat ya sudah melekat gitu kan istilahnya. Melekat terus pliket. Boleh dong, mungkin sobat musik corner ada yang penasaran melekat tuh kayak gimana sih lagunya gitu kan, boleh di apa nih nyanyi? Ya, boleh dinyanyikan bentar, mungkin ref-nya aja atau boleh deh dinyanyiin. Atau mungkin yang sobat musik corner di rumah ada yang mau gini-gini boleh silakan. Oh ya, jadi melekat itu historinya aku
Pengalaman pribadi. Satu lagu itu aku produksi sampai 3 kali, Kak. Oke. Maksudnya 3 kali itu 3 kali error produksi, iya bener-bener aku spend budget buat 3 kali gitu. Sampai mixing masternya aku 3 kali juga, aransemennya udah 3 kali. Itu sendiri atau Jadi kan dari single pertama nih. single pertama melekat ini ya? Taruh hati. Oh, taruh hati, oke. Terus single kedua, kenapa aku produksi? Sebenarnya lebih ke proses gini loh. Aku menemukan tim produksi kayak arranger itu kan semua arranger enak, tapi balik lagi kalau misalkan ngomongin soal tim itu atau taste musik itu personal ya, gitu. Jadi kadang yang enak itu nggak selalu jodoh gitu. Yeah. Akhirnya ya udah aku satu lagu itu kok sampai produksi 3 kali karena aku suka nih sama nih lagu, tapi kalau ini aransemen kurang enak nih aku produksi. Nah, yang sekarang ada di YouTube itu yang versi lama, versi yang pertama banget gitu. Berarti ada 2 aransemen atau lebih? Iya, 2 aransemen. Tapi kan ke take down tuh. Nah, nanti ada nih di album CD-nya, baru, oke. yang tulisan baru. Apa nih? Aku disuruh nyanyi nih. Boleh. Ini lagi. Jadi sebenarnya melekat ini ceritanya tentang ya kita udah melekat gitu sama seseorang. Enggak berat. Ini cerita aja ya sebelum nyanyi. Melekat ini pengalaman pribadi kah? Ya boleh lah ceritakan, silakan karena Ini jujur ya siapa tahu siapa tahu sobat musik corner ada yang pengen jadi penulis lagu. Oh iya. Ya, Ya, intinya kan? gini, kalau mau nulis lagu tips aku adalah yang pertama bukan musik, bukan lirik atau apa. Story. Iya. Oke. Karena kita kalau udah punya story, udah punya bahan untuk diceritakan, kita tahu nih kayak misalkan aku mau cerita horor ke kamu Kak. Kayak tau gak sih kayak pasti aku nadanya akan gitu kan. Yeah. Terus kalau aku mau cerita atau aku mau ngasih selamat, wah selamat ya, kita tuh secara langsung produksi nada kita akan berubah gitu. Nah saat kita mau melekat lagunya ini adem nih, gambaran nadanya kayak yang adem, ya udah. Jadi yang pertama buat aku storynya. Nah kalau cerita soal melekat ini ceritanya dulu kayaknya aku lebih menceritakan sisi LDR sih. Oh, LDR. Jadi kayak jauh jadi dekat, lama terasa singkat bila denganmu aku melekat gitu. Oke. Jauh jadi dekat, lama terasa singkat, dan bila denganmu aku melekat. Oke. Tadi refnya ya? Iya. Tadi refnya ya? Ini ada nih. Ini pertama kali aku pakai kaos ini nih. Kelihatan nggak? Jauh jadi dekat, lama terasa singkat. Nggak kelihatan mungkin ya. Tapi ini salah satu merchandise aku juga yang aku sell. Berarti itu memang temanya itu LDR ya? Enggak, jadi kayak misalkan kita nih. Oke. Kan nggak kerasa kita udah ngobrol lama, terasa singkat karena saking enaknya, saking nemuin vibes-nya. Sebenarnya lebih ke umumnya kayak gitu. Jadi kita bisa melekat itu sama siapa aja, kapan aja gitu. Cuman konteksnya di sini kita tuh melekat sama seseorang itu karena kan lagu ini sambungan dari Taruh Hati. Dan di lagu Melekat itu aku cerita juga, aku telah taruh hati padamu bukan sekedar rasa berlalu. Jadi kayak apa ya, kayak nyambung gitu loh Kak. Kalau misalkan artis-artis kan sekarang kan trilogi nih. Trilogi. Nah, kalau aku mungkin yang nyambung banget itu antara lagu Taruh Hati ke Melekat gitu. Jadi ini Taruh Hati sama Melekat ini memang satu ini ya? Bersambung lah. Bersambung ya istilahnya. Soalnya waktu itu bikin lagunya dalam waktu yang ya dalam proses itu. Oh gitu ya. Ini kan tadi sudah bahas tentang melekat sih. Yes. Jadi itu kan jadi di atas itu ada tulisan melekat record. Oke. Terus? Preset. Terus habis itu ada itu sih yang aku yang penasaran di bawah itu perjuangan cita dan cinta. Oke, perjuangan. Itu apa ya? Jadi ini kan tulisannya gini, all songs composed and performed by Soregina about perjuangan cinta dan cinta. Jadi 10 lagu ini yang ada di albumku itu menceritakan tentang perjuangan cinta dan cinta. Kenapa kok cinta dan cinta? Ya karena itu proses aku dalam apa ya? Pendekatannya emang ke love song sih lagu-lagu aku kan, karena yang lagu itu kaitannya kita kalau temanya cinta gitu. Jadi percintaan yang ini ya, hot yang ini kan yang dinikmati kan lagu-lagu cinta. Lagu-lagu cinta, tapi lagu cinta yang ada patah hatinya. Iya, tapi ya gini. Kan, soalnya ini kan ini tadi aku lihat ada judulnya apa lagu yang apa tuh yang judul yang paling aneh? Yang paling aneh, Paling yang paling aneh
itu ada menggila tanpa Waduh. sama parah ya. Menggila tanpamu ini berarti kan menjadi gila ya tanpa si dia gitu kan. Yes, itu lucu banget sih. Berarti kalau misalkan dimasukkan ke kategori love song ini kan masuk ke cinta yang sedih gitu. Ya, jadi kalau misalnya lagu aku tuh dinamikanya macam-macam ya. Ada yang happy, ada yang mamut lagu beatnya. Cuman sebenarnya semuanya sama kan. Perjuangan itu kita kan nggak selalu happy. Pasti ada yang sedih, ada yang senang, pasti banyak gitu tentang cinta. Tapi semuanya aku rangkum di situ. Nah kalau di lagu aku nih, misalnya nih kamu sedih banget, tapi kamu ya jangan kayak taruh hati misalnya. Kamu aku takut taruh hatiku padamu itu dia tuh kayak udah baper sama orang, tapi jangan bucin. Maksudnya kayak hati-hati, taruh hati kalau nggak mau sakit hati. Berarti aku di situ gitu pengen bilang kalau lu jangan gampang baper lah sama orang. Berarti kayak ini ya, kayak hati-hati di jalan, yang di hati kapan jalan gitu ya. Kan sama kayak gitu ya, berarti ya. Ya ibaratnya tuh selalu ada pesannya, kayak bukan untukmu itu sebenarnya lagu galau, tapi aku kemasnya kayak move on ya udahlah gitu. Jadi karena ini kan aku lihat ini kan memang serba warnanya pink ya, serba pink, dan kebetulan Soraya ambil genrenya pop ya, jadi cocok banget. Dan di sini lagu kan ini love kita Valentine kan. Iya, lagunya kan juga yang aku lihat mungkin nanti teman-teman sobat Musik Corner kalau misalkan mau kepoin di YouTube-nya, ada beberapa judul lagu mungkin yang kayaknya sedih tapi waktu dengerinnya tuh happy. Iya. Ya dari cuman kalau yang tadi Kak Aki bilang Menggila Tanpamu tuh emang set. Dan sedikit bocoran nih, aku pengen ngetis teman-teman, gacoan aku di album ini adalah Menggila Tanpamu. Dan yang di bulan depan akan rilis juga musik video klipnya. Ini kayak lagu sekarang belum ya? Belum, bulan depan. Aku simpan dulu. Jadi itu emang lagu sedih, ceritanya itu tentang di ghosting. Makanya kenapa Kak? Awalnya aku kayak mau gini kan, mau ganti judul. Kok kayak ini alay banget ya judulnya. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Itu aku tulis 2012 Kak. Wah, lama ya 2012. Aku lulus SMA. Aku masih 2012 tuh aku masih SMA. Iya, masih SMA. Terus ceritanya gini. Aku tulis 2012. Aku kemarin buka Line karena aku udah uninstall Line lama tuh. Aku lihat postingan aku di Line. Aku lagi nyanyi lagu itu, aku masih suaraku nggak enak belas, terus layar hitam gitu. Nyanyi iseng krutikan nyanyi lagu sendiri gitu. Menggila Tanpamu, original song by Soraya Gina. Banyak komen, kalau nggak salah ada 60-an lebih, komentarnya gini. Wah, enak deh nih. Semoga bisa dirilis ya, kapan rilisnya gitu. Aku inget banget ada balasan gue gini, amin ya Allah, doain ya Kak, aku lagi ngumpulin modal, semoga ada modalnya gitu. Aku kayak pas aku baca itu, terus aku sekarang udah rilis sealbumnya, nggak cuma singlenya doang. Terus aku rilis video klipnya tuh kayak jujur aku nangis sih. Begitu ya? Wow, gitu. Soalnya dari yang orang bilang kapan nih dirilisnya, aku cuma bilang amin ya Allah, semoga ada modal gitu deh. Aku cuma bilang kayak gitu tahun 2015 itu? Jadi seneng sih, lebih ke yang alhamdulillah aku bersyukur banget bisa mewujudkan. Itu cerita ini ya, pribadi ya? Enggak gitu sih. Tadi yang jujur enggak, karena kan cheesy banget tuh judulnya. Enggak, itu kan tadi yang LDR itu kan yang ini ya. Apa sih? Tadi yang LDR itu kan yang melekat ya. Melekat itu kan yang LDR. Itu kan cerita pribadi. Enggak. Oh, bukan. Oke, berarti semuanya bukan cerita pribadi. Bukan. Ya mungkin bukan cerita pribadi. Mungkin. Oke, Aya, ini kan yang aku ketahui, ini aku punya, enggak, aku punya mata-mata ya. Punya mata-mata yang aku suruh telusuri ke beberapa media. Aya, ini kan kamu sebelum menyanyi, atau sekarang lah. Sekarang mungkin pengen menjadi penyanyi. Kan di luar penyanyi kan kamu juga punya beberapa kegiatan ya. Gue cari modal buat berkarya sih. Oh gitu, oh ya, apa sih sebenarnya. Jadi itu gimana sih bagi waktunya? Apakah memang menyanyi ini menjadi pilihan utama atau gimana?
Oke, ngomongin soal time management bagi Yeah. waktu itu, aku belajar memang sudah dari SMP ya mungkin ya, karena kan aku SMP tuh udah mulai ikut aktif organisasi. Nah, mungkin di sini ada sobat musik corner yang lagi nonton. Menurut aku kalian itu sedini mungkin tuh, ini saran aja sih, ikut banyak organisasi, komunitas atau apapun itu nggak apa-apa banget sih buat aku. Ya Karena boleh, dari situ itu buat pengalaman juga sih. kita bisa belajar time management, dan menurut aku dulu terlatih dari situ. Jadi waktu SMP aku ikut OSIS, ikut jurnalis, ikut samroh. Aku dulu sampai, ya tahu samroh nggak? Samroh nggak? Tak tuh, tak tuh. Oh gitu. Aku dulu sampai juara. Apa ya, terbangan? Iya. Iya kan? Aku dulu juara sampai provinsi kalau nggak salah waktu ya? SMP, nyanyi lagu yang ya begitulah. Oh, oke. Nah itu, terus kayak apa namanya, ikut lomba, banyak ngeband. Jadi aku dulu waktu SMP tuh sampai kalau bolos itu udah nggak aturan ya. Jadi di kelas aku ada apa sih, papan absen kan, pasti selalu ada tulisan Soraya Gina dalam kurung dispensasi gitu. Oh gitu. Oh berarti bolosnya itu dispensasi. Oh, oke. Berarti Tapi bukan- masuk kalau misalkan pas upacara gitu ya, dipanggil kan, dapat piala atau Oke. dapat apa. Cuman alhamdulillah, ini penting juga sih kan orang tua aku tuh, aku bersyukur aku lahir di keluarga yang nggak pernah menuntut, nggak pernah ya kayak bebasin aku aja gitu. Yang kalau dari dulu pokoknya terserah kamu, yang penting semuanya itu ya benar gitu gitu. Jadi aku tuh merasa mungkin dari situ ya aku mendapatkan, kan setiap orang beda-beda, tapi karena aku merasa aku mendapatkan kepercayaan gitu, jadi aku ngerasa aku harus bertanggung jawab. Kayak walaupun aku dulu sibuk apapun, aku tetap kayak harus di sekolah itu akademik utama lah ya, ranking terus dan lain-lain tuh aku bener-bener jaga banget sih. Oh, alhamdulillah ya, bagus. Jadi itu yang tadi dia bilang sih, story ya. Jadi bagus banget gitu kan. Jadi kayak dia bilang tadi ranking, terus kalau bolos dispensasi, itu semua keterbalikan dari zamanku dulu waktu sekolah. Apa itu? Ya aku kalau bolos nggak pernah dispensasi. Nah, Jadi nggak ada di absen, bolos, Eki nggak ada dispensasinya. Nah, itu dia makanya kan kalau misalkan kita ikut organisasi atau apa tuh sebenarnya ada alasan Gitu ya? juga kan. Bagus juga. Tapi jangan salah. Kenapa? Waktu SMP mungkin aku sempet tuh apa namanya, ya jadi apa, ibaratnya pelajar terbaik, dapat prestasi, terus nilaiku juga bagus. Waktu aku SMA, aku nangis Kak. Oh ya? Nangis minta pindah sekolah karena sekolahku dulu tidak mengakui prestasi non akademik, cuman akademik gitu. doang. Nah kebetulan dulu band aku tuh anak Surabaya semua. Aku suka di situ. Apa nama bandnya dulu? Musician Girls, Everlast, ada panjang kalau diceritain segitiga. Intinya gitu, aku bolos-bolos terus karena kan festival tuh Sabtu Minggu. Sedangkan teman-teman aku di Surabaya tuh libur, di Sidoarjo masuk. Aku Sabtu bolos terus, sampai dipanggil BK, mamaku ke BK. Ini kenapa anak? Terus aku dulu kayak yang dari aku ranking 3 besar gitu ya waktu SMP, terus kayak lulusan terbaik gitu-gitu. Waktu SMA aku ranking itu kayak nggak salah 18. Itu kayak yang ya udahlah, terus aku nggak terlalu mencintai kehidupanku karena jadi nggak bebas gitu loh. Gitu kalau makanya aku tuh merasa bertanggung jawab justru kalau misalkan diberi kebebasan, jadi akhirnya aku dipercaya nih, makanya aku jaga banget. Tapi kalau misalkan udah gitu, makanya menurut aku apa ya, kata-kata, kepercayaan, profil atau dukungan dari orang itu sangat berarti loh buat kita. Makanya kayak misalkan ada teman aku atau siapapun yang mau berkarya, mau apa, aku selalu support karena dukungan atau kata-kata yang bagus itu tuh ngebawa banget loh Kak. Gitu. Jadi aku selalu bilang sukses ya itu karena itu balik Motivasi. gitu. Doa baik kita atau kata-kata afirmasi positif kita ke diri kita, ke orang lain itu kayak balik gitu loh, dan bawa vibes itu jadi seru, jadi positif. Nah itu dia yang aku jaga. Oke, Ayah, aku mau tahu dong sampai sekarang kamu ada pengalaman Sedih. buruk nggak sih? Nggak pengalaman buruk sedih tentang misalkan ini nih, kamu mau bikin album nih, bikin album ya, atau mungkin kamu punya lagu atau kamu pernah manggung Yes. di mana? Kamu punya pengalaman yang sangat menyedihkan atau yang sangat buruk yang mungkin kamu diolok orang Oke. mungkin karena Kalau karya atau mungkin gimana? lebih ke ini sih, misalkan aku manggung udah prepare ini itu ya, kita udah dapet space jadi line up artis di event besar gitu, tiba-tiba di cancel di hari H. Oke. Sedangkan aku udah kayak halo-halo ke penonton aku gitu, ternyata ya kok
kita di ini sih gitu kan. Hmm. Aku tuh perform, saya kira aku perform kan, tapi aku tuh kayak dalam posisi abis nangis mewek gitu. Oh iya? Pernah terjadi gitu, cuman Itu beberapa kali? berapa kali ya? Pasti banyak lah. Ya mungkin, tapi aku tuh nggak pernah nganggap itu kayak buruk, itu nggak pernah sih. Makanya kalau aku ditanya pengalaman buruk kamu apa, hampir nggak ada, karena aku merasa setelah itu tuh kayak, nah aku tuh orangnya ekspresif ya kak ya, kesel, nangis, curhat, terus udah kayak, misalnya habis dibikin nangis terus dalam 5 menit diajak bercanda atau apa, ketawa lagi kali, iya sekali ya. Gitu ya? Ini karena kadang aku juga pernah ini sih, pernah cerita lah ke beberapa teman-teman yang memang musisi gitu kan, yang mungkin yang home base-nya di Surabaya, rata-rata di Surabaya atau yang sekitarnya. Kalau misalkan banyak jadwal yang di cancel tuh udah biasa. Iya biasa banget. Tapi Tapi ya, dulu aku kaget sih itu. Waktu itu sempat yang lah ini kita event besar gitu dan line up-nya artis gitu tiba-tiba kayak yang di cancel main tuh. Soalnya aku bener-bener prepare banget, kayak yang udah make up tuh kan nggak make up sendiri ya, pakai muah, pakai dress code, pakai yang nanti datang ya gini. modal gitu. Iya begitu. Itu sih yang bikin gelonya itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya nih dia bilang H-1 deh, nggak apa-apa gue ikhlas-ikhlas aja. Tapi pas kita udah berharap, udah prepare terus tiba-tiba di cancel itu yang. Tapi itu mental yang dulu kak. Kalau sekarang mah nggak apa-apa, alhamdulillah kak. Sekarang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena sekarang kan ini ya, banyak yang ngajak ya sekarang. Amin ya Allah. Banyak yang ngajak ya sekarang Allah. beda. Jadi buat teman-teman, ya aku tanya seperti itu memang. Sobat musik corner mungkin di sini ada yang mau mungkin ya kedepannya mau bikin band atau mungkin memang mau mengikuti jejak seorang Soraya Gina gitu loh. Jadi perjalanan karir musik itu tidak segampang yang Iya, segampang gini, kelihatannya gitu kan. happy, banyak duitnya. Yang Iya. bilang siapa? Tadi kan dia juga cerita dari Lebih banyak keluarnya sih, jujur daripada lebih banyak masuknya. keluarnya ya. Oke. Jadi dari tahun 2012 sudah nulis lagu dan baru bisa bikin album, rilis album sekarang, Iya. ya kan? Dan karir di dunia musik baru ini 2017 ya. 2017 itu baru solois. Baru solois ya kan. Jadi perjalanannya sangat Dulu lama. waktu aku panjang. pertama kali mau hijaban juga pasti ada yang Oh dulu Kamu belum hijab. belum kan, waktu jadi pertama kan jadi vokalis kan, vokalis band. Terus aku solois, aku terjun jadi single pertama itu aku udah hijaban. Jadi aku pengen buktikan ke orang-orang waktu bilang sama aku hijab itu bakal susah deh kayaknya kalau gitu kan. Oke. No, enggak sama sekali. Aku merasa nggak pernah dibatasi dengan aku menggunakan pakaian sesuai syariat agamaku, nggak sama sekali. Gitu. Oke. Jadi aku mau ini sih bener-bener bahas. Aku sangat ayah ya sekarang udah. Wih, apa tuh? Ya udah membanggakan gitu loh, udah membanggakan, bener-bener membanggakan. Ya kemarin ya ini singkat aja, kemarin juga nggak ada proses ini ya. Aku ngundang kamu juga dadakan juga waktu itu kan. Ternyata dia juga punya mau launching album ini dan kebetulan juga bisa datang di sini. Aku terima kasih banget lah. Yang senang hati. Jadi lagu-lagu yang ada di dalam sini itu sebelumnya ada yang sudah dibuat single ya, udah masuk ke YouTube versi yang sebelumnya. Jadi untuk versi-versi yang lainnya, versi-versi yang terbaru nanti ada di CD ini. Betul sekali. Dan kemarin ya ini kalau ngomongin soal album, harganya kalau mau promo ya, Boleh, kalau mau boleh, beli harganya 50.000 50.000. sebelum habis ya, soalnya kayak udah tinggal dikit jujur. Sebelum ini aku tuh bingung, belum rilis, belum promo kok udah habis, masa aku harus cetak lagi gitu kan. Cuman biar berkah sih kemarin aku bang, kalau misalkan 50.000 kan cuman kayak ganti cetak ya kayak ibaratnya, tapi uangnya aku sumbangin sih kemarin aku. Oke. Jadi Supaya kan supaya berkah. Amin. amin. Jadi Eki juga pasti doakan untuk Ayah sukses untuk kedepannya. Amin Allahumma amin. Terima Dan kasih. projectnya semuanya lancar, terus tour mungkin nanti. Amin amin Ya amin. pasti ya. Ya mudah-mudahan harapan aku. Tapi ini kalau misalkan ngomong ke depan, mungkin ini ini aja ya. Aku kan nyanyi nih, tapi kan sebenarnya basic aku tuh sukanya di songwriting. Sekarang aku lebih tertarik ke produksi sih kak. Di depan dan di belakang layar aku sekarang tertarik
kedepannya untuk memproduksi talent, makanya aku bikin label. Oke. Karena aku sudah menyiapkan materi-materi lagu banyak sekali. Ya karena sekarang kan aku juga nulis lagu ya Kak, jadi kayak TV-TV, iklan dan lain-lain tuh aku jualan lagu buat artis juga. Jadi waktu tadi ngomongin soal idol, aku kan nggak sampai melaju kenceng kan di idol, tapi pulang-pulang itu masa covid aku ditelepon, sore kamu punya lagu nggak ini? Itu referensinya dari Jakarta, dari idol itu. Ada kalian mau bikin lagu? Aku covid ke Jakarta produksi 3 lagu buat artis di sana. Ya nggak cuman laguku dibeli sama dia, tapi aku memproduserin dia video klip semua, aku bawa tim dari Surabaya. Di momen covid kalau nggak salah bulan Juli itu lagi tinggi-tingginya, aku ke Jakarta benar-benar produksi. Oh gitu. Jadi kayak berarti nggak ada halangan. Selalu ada rezeki yang lain ya, kalau kita percaya. Alhamdulillah, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Jadi tadi udah sangat banyak ya yang diobrolin terkait dengan melekat. Terkait dengan melekat itu berarti bukan hanya judul lagu, tapi dia melekat itu adalah sebuah brand, terus sebuah home record juga. Sebenarnya lebih ke melekat itu konotasinya adalah apa yang aku kerjain, karya-karya aku itu bisa melekat di ruang dengar, di hati semuanya. Ada ini nggak sih sapaan untuk pendengarnya Soraya Gina untuk sendiri? sekarang sih aku bingung ya, karena aku belum mau nyampe ini. Cuman kalau untuk hashtagnya sekarang, aku bikin tagline di album ini tuh kayak selamat melekat. Oke, selamat melekat. Jadi untuk fans ya dari Kak Soraya Aduh, Gina. amin ya. Ya. Jadi kalau aku saran terus dukung musisi lokal. terus dukung musisi lokal, terus dukung Soraya Gina. Amin, terima kasih. Sudah benar-benar mengeluarkan CD fisik yang original. Iya, lahiran anak pertama. Ya, nggak sesar kan? ini CD original, jadi kalau bisa kalian mendukung usaha dari musisi lokal. Ini kan juga nggak murah juga ya kan? Bikin ini untuk teman-teman di sana, dan kalau bisa jangan beli bajakan ya. Kalau misalkan nantinya. Sekarang bisa dengerin lewat digital, maksudnya di digital juga nggak bajakan, tapi bisa beli juga di digital store. Oke. Intinya apa ya? Aku berterima kasih sekali gitu. Perjalanan aku bermusik dulunya sebenarnya bukan melekat ya. Jadi dulu sebenarnya aku pengen cita-cita dari dulu bikin album judulnya Balon Udara. Karena balon udara itu filosofinya adalah semua orang tuh pasti pengen terbang melesat ke atas gitu. Dan dengan jalur yang kita pilih tuh macam-macam. Kita bisa terbang pakai pesawat yang cepet nyampenya, kita bisa terbang pakai kayak jet atau apa gitu. Cuman aku dulu kenapa kok pengen judul albumku Perjalanan Balon Udara, karena ya aku pengen menikmati aku ke atas itu dengan segalanya, itu keindahan, dengan kayak ya pasti kita melihat sekitar pemandangan. Di situ aku ada part berkali angin menerpa, awan hitam gelap di jalan, namun bersama kita kan pasti bisa gitu. Jadi kayak pasti kita diterpa angin macam-macam, itu kayak bagian dari perjalanan. Dan kalau kita ngeliat balon udara tuh kan warna-warni gitu. Jadi aku sudah menulis balon udara tuh dari 2015 guys, bukan karena it's my dream. Not hers, tau gak sih? Nggak tahu dia. Tahu. Guyonan Kapadokia nggak tahu. It's tahu. my dream. Mas tahu. Aris. My God. Oh, yang itu, yang layangan itu. Iya, layangan tebal pedok. itu. Layangan tebal. Oke, sebelum menginjak ke ini kan tadi udah ngobrol-ngobrol udah panjang lah. Yeah. Ini sudah hampir 5 jam lah kayaknya ngobrol. Jadi singkat aja, tadi Eki udah cerita banyak dengan Soraya Gina, panggil aja Ayah gitu kan. Jadi dari proses awal bermusik itu memang tidak gampang. Eki juga punya beberapa temen yang musisi. Eki juga musisi gitu aja ya, apa sih? Sekarang bukan musisi. Sekarang Oke. Sekarang bukan musisi. Jadi punya beberapa teman musisi lah. Jadi makanya aku bikin program Musik Corner ini memang pengen mengumpulkan, explore ya, pengen explore aja, pengen mengumpulkan beberapa musisi lokal Surabaya, karena kan
karena Surabaya itu dulu pernah dijuluki apa namanya City of Rock ya. Jadi ya itu ada di artikel lah City of Rock gitu. Jadi lahirnya beberapa band pop rock itu kan ada di Surabaya gitu. Ya Padi, Dewa dan aku pengen mengembalikan momen itu untuk Surabaya. Ya, sebenarnya sih itu sih. Jadi mengumpulkan beberapa teman-teman, entahnya nanti mau dari sini mungkin Eki bisa memberikan fasilitas apa nanti untuk mereka bisa terus berkarya, berpromosi. Contohnya juga dengan Soraya Gina sekarang. Dan sebenarnya kenapa kok aku semangat aku tuh punya cita-cita juga untuk menghidupkan industri musik yang ada di Jawa Timur khususnya. Nah, makanya kan aku sekarang bergabung di Gcraft, itu gerakan ekonomi kreatif yang ada di seluruh Indonesia. Itu juga merupakan angin segar lah buat aku, karena kita ngomongin sejalur musik ya, ngomongin musik itu juga adalah ekonomi kreatif gitu. Dan bagaimana kedepannya sekarang semua kita medianya juga multimedia gitu. Kita sekarang malah udah ada metaverse gitu. Kalau misalkan kita ngeliat sekarang bidang edukasi, bidang apapun semua itu pasti ada musiknya. Dan aku pengen menghidupkan industri musik yang ada di Jawa Timur khususnya. Kalau orang bilang kenapa lu nggak ke Jakarta aja, aku pikir dari sini kita bisa kok. Dan dengan merilis album sendiri secara independen yang aku awalnya mungkin bukan dari penyanyi yang teman-teman tahu eksis di mana-mana dan lain-lain, aku pengen kasih semangat aja sih ke semuanya kalau sebenarnya kita ini bisa gitu. Dan kalau aku aja bisa, pasti teman-teman juga bisa. Dan di sini aku pengen sama-sama kita bisa saling optimis, saling support. Karena kalau ngomongin soal karya itu tadi nggak ada persaingan dalam hal karya, kita semua punya ruang dengarnya masing-masing. Jadi aku tidak pernah mempermasalahkan wah sekarang viewsnya lah apaan sih karya lu cuma segini viewsnya, nggak apa-apa gitu. Karena setiap karya aku percaya akan menemukan ruang dengarnya sendiri. Kamu suka lagu itu dari 1 sampai 10, mungkin ada yang suka banget di nomor 3, karena itu terserah gitu. Tugasnya kita sebagai seniman hanya berkarya terus. Dan aku belajar juga berproses dari satu lagu ke lagu yang kelima. Waktu itu nulis single, aku nggak cuman belajar soal gimana nulis lagu, tapi aku belajar semuanya mulai dari produksi, promosi, dan kayak gini nih kan aku nggak yang kayak cuman sekali podcast kan, maksudnya aku udah dari kayak 2017 di sini udah keliling. Jadi networking dan lain-lain itu belajarnya aku nggak cuman kayak as a talent gitu, as a singer nggak, tapi aku belajar semuanya dari musik. Dan itu yang aku harapin ke buat kita gitu ya, teman-teman musisi, kita punya mental yang mental seniman, kita nothing to lose. Oke. Tadi udah cukup banyak lah ngobrol sama. Iya, banyak banget lah. Kamu cerewet, mohon maaf. Cukup banyak lah ngobrol sama Aya tadi. Pokoknya intinya semua dijalankan sesuai dengan apa yang kamu suka ya. Yes. Apa yang kamu suka kamu jalanin aja. Yes. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur. Amin. Ya. Oke, sebelum penutup ya, untuk Musik Corner episode kali ini, aku mau dong Aya nyanyikan satu lagu lah. Oke. Yang ada mungkin yang nantinya ada di album ini. Iya. Yang apa ya? Yang paling atau yang paling mengena lah istilahnya, atau punya histori yang mungkin gitu. Boleh silakan. Oke, aku mau nyanyi lagu Balon Udara aja kali ya. Karena ini dulu mau judul albumku, tapi aku jadinya melekat karena udah melekat ya, udah pakai nama melekat gitu. Oke, jadi Eki pamit undur diri. Jadi terima kasih untuk teman-teman, dan Eki juga ingetin selalu untuk teman-teman untuk jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu bersihkan tangan ya. Jadi posisi sekarang masih inilah, untuk COVID ini sebenarnya masih beredar lah. Dan untuk sahabat-sahabat Musik Corner, jangan lupa subscribe jatimnews.id untuk kalian bisa nikmatin beberapa program yang ada di jatimnews.id. Mau program genre apapun ada di sana, selain Musik Corner pun juga ada. Dan bisa like juga, dan habis itu bisa share juga ke beberapa teman. Oke, Eki pamit, dan silakan Soraya Gina. Thank you. Mau menyanyikan satu lagu. Ku ingin terbang gapai asa, meraih bintang di angkasa, setinggi langit kan ku bawa.
Cita-cintaku menari di atas pelangi, berbahagia sepenuh hati, bersamaku mengejar mimpi. Cita-cintaku, cita-cintaku, bersama balon udara. Yeah.